Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Pada Masa Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Masa Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Pada Masa Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk sedulur Pada Masa Jagat dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih, mungkin beribu-ribu terima kasih untuk sedulur Pada Masa Jagat yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah selalu menanggapi apa yang kami sajikan, kami unggah terkait video, dan semoga di setiap video yang sedulur Pada Masa Jagat tonton bisa diambil hikmahnya, bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua terkait dari hal-hal yang penyakit ataupun gangguan gaib, ciri-cirinya, tanda-tandanya itu bisa menjadi pembelajaran di video-video yang ada di Pada Masa Jagat. Dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya terkait teman-teman atau sedulur semua yang datang kepada Pada Masa Jagat. Saya belum bisa menemui. Saya memohon minta maaf yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Insya Allah nanti saya akan ada di Padepokan. Mungkin karena sering keluar ya, pergi ke sana, jadi banyak sedulur Pada Masa Jagat yang belum bertemu dengan saya. Untuk hal pengobatan atau apa, insya Allah sudah ada tim di sana, dan insya Allah kalau pas nanti saya ada di sana langsung bertemu dengan saya. Untuk sedulur Pada Masa Jagat, saya doakan yang jauh-jauh di sana, di Malaysia, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, saya doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kemudahan dalam setiap hal, entah itu usaha, entah itu pekerjaannya, selalu diberikan kemudahan. Dan kemudahan itu bisa diambil manfaatnya, bisa untuk beribadah, kemudahan dalam beribadah yang benar-benar beribadah secara lahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini saya akan memberikan sebuah apa yang biasa saya gunakan ya, parfum ya. Saya mengenalkan parfum untuk sedulur Pada Masa Jagat untuk kegiatan sehari-hari ya. Ini parfum yang biasa saya pakai, memang banyak sekali, saya suka wangi-wangian. Ini ada Sultan ya, non alkohol, semuanya non alkohol. Ini minyak wangi Sultan, wanginya itu khas ya, khas. Dan ini ada kasturi hijau. Ini ada kasturi hijau, non alkohol semuanya, kasturi hijau. Dan ada lagi ini Mission Francis Kujian Paris. Ini dari Paris ya. Ini wangi-wangian kalau untuk lelaki, untuk hari Jumat ini pasti. Ini ada luxury, saya suka yang pakai Sultan tadi. Saya suka pakai yang Sultan, wanginya itu khas untuk hari Jumat atau mau bepergian kemana-mana. Itu istilahnya bau itu bisa mempengaruhi refleksi yang ada di otak.
Kalau mencium, seumpama kita mencium bau kotoran ya, atau bau yang tidak sedap, itu kan langsung berimbas kepada indera kita, terus penciuman indera kita, terus masuk dalam pikiran, ditolak kan, wah siapa ini yang kentut gitu, protes akhirnya. Kalau harum, wangi, dan wanginya itu memiliki ciri khas yang khusus, pasti kok baunya beda gitu. Nah ini kok enak ini lah, itu refleksi ke otak, bisa diterima di otak dan jasad, dan akhirnya menenangkan. Nah, tenangnya itu setiap manusia itu, setiap kondisi tenang itu bisa menjadi sebuah ini ya, ketenangan yang berbeda lah. Ini ada lagi Inspired Parfum. Nah, ini semuanya parfum wangi-wangian. Ada kasturi hijau, ada kasturi merah, dan ini ada kasturi ya. Yang ini modelnya pipet, ini modelnya pipet. Ini kalau saya setiap duduk itu, entah itu lagi zikir, entah itu apa, tuh selalu ada di sini. Kalau lihat saya duduk, dia langsung naik ke atas ya. Mau parfum kali dia. Nah, ini saya mau memperkenalkan parfum. Ini ada yang ini modelnya oles. Oh ini kayak gaharu. Ini kasturi merah. Nah, ini kasturi merah juga harumnya itu beda ya. Kasturi merah itu bisa menjadi sebuah refleksi ketenangan, sebuah wangi-wangian itu. Dan Rasulullah juga menyukai wangian. Jadi setidaknya saya semampu saya akan mencoba melakukan apa yang beliau sukai, wangi ya, semampu saya wangian. Ini air zam-zam Asma yang sudah istilahnya ini menjadi sebuah menjadi apa ya namanya, ikon ya, karena sudah banyak sekali manfaat yang dirasakan untuk semua orang ya. Semua orang kalau yang istilahnya sakit atau apa, gangguan gaib, ini air zam-zam Asma, air zam-zam Asma. Air zam-zam Asma ini sudah, air zam-zamnya asli dari sana, dikirim. Setelah itu diberi asma, diberi doa khusus oleh guru kami, sehingga bisa memiliki energi yang luar biasa, khususnya energi positif, dan bisa menjadi sebuah ini referensi ya. Dan sebenarnya parfum-parfum ini, minyak wangi ini sudah diizinkan oleh beliau untuk digunakan semua para santrinya, dan juga ini bisa juga gampang ya sebenarnya. Kalau pas ada orang yang kesurupan atau apa, udah suruh nyium ini aja, wangi parfum ini aja, pasti akan bereaksi, mereka akan tahu. Jadi bisa menjadi alternatif, bisa dibawa kemana-mana. Keras ini botolnya, jadi nggak khawatir mudah pecah ya. Terus kalau pas di jalan atau di tempat mana, di saudara, atau ternyata kok ketemu orang yang kesurupan, udah semprot ini aja. Ini juga sudah diberi asma khusus oleh beliau. Alhamdulillah, kita semua dimudahkan oleh beliau dalam siar kebaikan, menebarkan kebaikan dimanapun ya, jadi dimudahkan ya. Dan yang depan ini tadi apa ya, coba nih lagi. Nah ini kalem ya, baunya kalem, nggak menyengat. Kalau yang gaharu kan sangat menyengat. Ini yang kasturi hijau yang menurut saya wanginya itu beda. Kasturi hijau, ada kasturi merah. Dan ini juga salah satu ikon kita, tasbih mutiara.
asli dari Lombok. Ini seringkali kami mengobati seseorang lewat wasilah tasbih mutiara asma ini, karena beda powernya. Dan khusus ya, ada yang tasbih mutiara khusus, yaitu bisa istilahnya, kalau listrik aja ya, saya umpamakan listrik ya. Listrik itu kan ada yang DC tegangannya 110 volt, ada yang AC tegangannya lebih tinggi lagi 220 volt, ada yang besar lagi yang 380 volt. Itu listrik yang digunakan di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan itu lebih tinggi lagi. Sama gambarannya, sama seperti itu. Seperti tasbih ini tegangannya tinggi, energinya itu tinggi. Jadi kalau manusia memegang aliran listrik yang tegangannya tinggi kan bahaya. Sama, ini berfungsi di alam gaib, tegangannya tinggi. Jin yang istilahnya gaib, yang energinya ini akan sangat ditakuti, takut memegang, takut kesetrum, seperti manusia takut kesetrum pada listrik yang tegangan tinggi ya. Diumpamakan, dilogikakan biar gampang seperti itu. Kenapa saya katakan wasilah sebagai perantara, sebagai jembatan ya, yaitu kita mau berdoa kepada Allah, nggak bisa langsung ke Allah. Kenapa? Bukan nggak bisa langsung ya, ya silahkan, bisa saja berdoa kepada Allah hajat kita. Cuman kalau saya pribadi, karena saya banyak dosa, banyak khilaf, banyak kesalahan, itu hakikat doa itu kan harus menembus 7 langit atau 9 langit. Nah, itu harus menembus itu, pintu-pintu langit. Dan pintu-pintu langit itu kan dijaga oleh setiap malaikat. Doanya siapa ini? Doanya si fulan. Oh, si fulan ini kan munafik, banyak dosanya. Langsung dikembalikan lagi doanya, tidak sampai ke pintu selanjutnya, pintu langit selanjutnya. Oh, doanya si fulan bin fulan karena tulus dan ikhlas, masuklah ke langit kedua, tembus ke langit kedua. Terus semakin baik hati seseorang itu akan tembus lagi, semakin sampai akhirnya sampai ke pintu langit terakhir dan sampai ke Allah, dan Allah baru. Nah, ini proses doa seperti itu. Kenapa ada yang mengatakan senjatanya umat muslim itu adalah doa? Ya seperti itu prosesnya. Kalau orang mukmin berdoa, mukmin yang sejati, mukmin yang hatinya bersih, itu akan tembus ke langit sebagai senjata lah. Kalau saya pribadi, karena masih saya belajar, jadi akhirnya guru kami memberikan sebuah wasilah perantara. Karena masih belajar, belum bisa sampai ke sana doanya, akhirnya beliau memberikan wasilah. Ini pakai sini, untuk menjadi wasilah doa kamu, hajat kamu, keperluan kamu, untuk siar kebaikan. Nah, beliau memberikan wasilah seperti ini, tasbih mutiara asma, air zam-zam asma. Karena beliau yang sudah, doa beliau yang sudah sampai ke atas, akhirnya kami para santrinya itu, para jamaah, nebeng doa beliau. Sebenarnya seperti itu, lewat wasilah ridho beliau. Nah, ini menjadi sebuah sarana atau wasilah siar menebarkan kebaikan di dunia saat ini. Nah, ini menjadi sebuah wawasan saja ya, pengertian ya, karena banyak yang mengartikannya hal yang berbeda terkait sebuah wasilah kepercayaan atau jimat, ya itu beda. Beda pemahamannya, beda pengertiannya tentang terkait jimat dan juga wasilah. Wasilah kan jembatan menghantarkan kita gitu, untuk melewati sungai gitu, agar kita mudah, agar kita melewati sungai ini tidak unsur bahayanya berkurang. Kalau nggak ada jembatan, kita harus masuk ke sungai. Di dalam sungai itu kita nggak tahu mana yang dalam, mana ada ularnya, mana ada batunya, kita nggak tahu. Pas kita masuk, saya nggak mau lewat jembatan, saya tuh harus langsung ke Allah, karena saya ini ya, mereka lewat sungai kan, nggak mau lewat jembatan, nggak mau lewat wasilah. Di dalam sungai ternyata dalam, arusnya deras, terbawa sungai ke bawah laut, akhirnya tenggelam. Ya gambarannya seperti itu. Ya, ini menjadi sebuah wawasan saja, pengertiannya,
bukan dalam arti kita menuhankan sebuah benda, bukan, tapi hanya sebagai perantara, wasilah atau jembatan mengantarkan kita kepada tempat yang kita tuju. Kita sampai dengan selamat, dengan tenang berjalan di jembatan, dengan tenang mengikuti aturan di atas jembatan. Ya, di atas jembatan itu aturannya nggak boleh melompat keluar dari jembatan, nggak boleh ini tetap berjalan terus ya. Kalau melanggar aturan ya seumpama di atas jembatan kok lompat-lompat atau lari sana lari sini, mentang-mentang sudah ini lari sana lari sini, nggak taunya kepleset jatuh dari jembatan. Ya, harus tetap mengikuti aturan. Melewati jembatan ya sewajarnya orang mengikuti melalui jembatan, jangan melompat, jangan lari sana lari sini, agar sampai dengan selamat di tujuan. Nah, itu sama halnya saya ini rakyat biasa di Indonesia mau membuat KTP ya, yang gampang sekali, yang mudah dimahami. Negara ini pemimpinnya siapa? Presiden ya. Kalau seumpama saya mau membuat KTP yang menjadi syarat warga negara Indonesia, yaitu KTP ya, apakah langsung ke pemimpin Indonesia atau presiden? Kan nggak bisa, harus RT, RW, Pak Lurah, Camat, Gubernur, kan melewati seperti itu baru bisa mendapatkan KTP menjadi warga negara di negara itu. Harus RT RW dulu sebagai wakil-wakilnya presiden. Sama doa pun istilahnya seperti itu, harus melalui wakil-wakilnya Tuhan dulu. Jadi tidak langsung ke presiden. Itu cara analogika dalam kehidupan kita diterapkan, digambarkan kita kepada Tuhan kita. Semoga ini menjadi wawasan dan bisa dimengerti, bukan menjadi salah paham. Cuman saya mau mengenalkan tentang apa yang saya pakai ya, wewangian yang saya pakai ini ada beberapa, sebenarnya masih banyak lagi sih, saya suka ganti-ganti. Ada gaharu, ada kasturi, ini kasturi merah non alkohol. Ya kalau sudah menghirup wewangian itu rasanya plong gitu, apalagi ini sudah bisa digunakan untuk keseharian, bisa digunakan dalam kondisi yang terpepet. Ada orang kesurupan, pas ini di kantong, di tas, udah semprot aja. Saya sih sudah berbeda lagi, karena sudah diizinkan oleh beliau dan juga sudah ada doa khusus dari beliau di sini. Ya, semoga ini menjadi referensi, bukan ini ya, untuk kalau wangi kan enak. Kalau wangi enak di mau berkerumul, mau acara apa, mau pergi kemana, kalau wanginya beda ini enak gitu ya. Orang di sekeliling kita menyium wangian tuh enak, plong rasanya. Oke, mungkin itu saja video ini terkait wewangian yang istilahnya saya pakai gitu keseharian, yang saya pakai bisa menjadi sebuah referensi ya untuk sedulur semua pada Musa Jagat, dan ada manfaatnya baik secara lahir ataupun baik secara batin, baik secara gaib ataupun yang tidak gaib. Semoga bermanfaat. Silakan untuk sedulur pada Musa Jagat yang ingin memilikinya bisa hubungi nomor admin, bisa kirim ke seluruh sekarang bisa ke Malaysia, Taiwan, Hong Kong, bisa teman, karena ongkirnya itu agak ini ya, beda ya, kalau semakin jauh kan semakin mahal, apalagi ke luar negeri itu ongkirnya mungkin malah bisa mahal ongkir daripada harga ininya. Nah, ini bervariasi, harganya bervariasi, kadang ongkirnya lebih mahal daripada ini barang yang dikirim. Ya mungkin itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.